Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Bapak Ibu guru hebat, saya Titik Puji Rahayu, guru mata pelajaran kimia SMA Negeri 4 Tangerang, akan berbagi praktik baik tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi pada materi hidrolisis garam dengan alur merdeka berbantuan LMS. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang pembelajaran berdiferensiasi? Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi yang Bapak Ibu terapkan di kelas? Ki Hajar Dewantoro telah menyampaikan bahwa maksud dari pendidikan adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dengan meyakini bahwa setiap anak adalah unik, maka sebagai pendidik, guru juga tentu harus membuka mata terhadap adanya keberagaman peserta didik di kelas. Demi memenuhi keberagaman tersebut, maka pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu solusi yang dapat diterapkan oleh guru di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Tomlinson dalam bukunya yang berjudul How to Differentiate Instruction in Mixed Ability Classroom menyampaikan bahwa ada 3 aspek yang mendasari guru dalam memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Ketiga aspek belajar tersebut adalah kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik. Berdasarkan hasil pembelajaran yang telah dilakukan di kelas 12.2, diketahui bahwa peserta didik memiliki kesiapan belajar, minat, dan profil belajar yang berbeda-beda. Konsep hidrolisis garam adalah konsep yang sulit bagi peserta didik pada mata pelajaran kimia. Ada banyak konsep abstrak yang saling berhubungan dengan konsep sebelumnya pada materi hidrolisis garam. Hasil refleksi guru dan peserta didik menunjukkan bahwa masih terdapat peserta didik yang memiliki kendala dalam mengelompokkan senyawa-senyawa asam kuat, asam lemah, basa kuat, dan basa lemah. Hal ini dapat mempengaruhi proses pembelajaran pada materi hidrolisis garam. Sesuai yang diungkapkan oleh Osborne dan Whitrock bahwa untuk memahami konsep-konsep yang akan dipelajari, maka peserta didik harus memahami konsep-konsep yang sebelumnya. Berdasarkan hasil observasi proses pembelajaran di kelas, kemampuan komunikasi dan kolaborasi peserta didik di kelas 12.2 masih perlu ditingkatkan. Keterampilan kolaborasi sangat penting dalam kegiatan pembelajaran di kelas untuk menambah pengetahuan peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Guru sebagai ujung tombak pendidikan harus dapat mengembangkan pendekatan baru yang kreatif dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran yang berkualitas. Sebagai guru yang harus mampu berinovasi dalam menciptakan pembelajaran yang berkualitas, saya tertantang untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi pada materi hidrolisis garam dengan alur merdeka berbantuan LMS. Bagaimana praktik baik yang telah saya lakukan? Mari kita simak video berikut ini. Tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran materi hidrolisis garam ini adalah peserta didik mampu mengidentifikasi sifat larutan garam berdasarkan asam dan basa pembentuknya melalui studi literatur dan data kualitatif hasil percobaan. Selain itu, keterampilan komunikasi dan kolaborasi peserta didik kelas 12.2 dapat meningkat. Di alur merdeka ini diawali dengan mulai dari diri. Pada alur mulai dari diri, siswa diminta untuk melaksanakan asesmen awal pembelajaran mengenai materi hidrolisis garam. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring dan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan awal yang dimiliki peserta didik tentang materi yang akan dipelajari. Berdasarkan hasil awal pembelajaran, diketahui bahwa 6 orang peserta didik mampu mengidentifikasi sifat larutan garam berdasarkan data percobaan dengan menggunakan kertas lakmus, namun 30 peserta didik belum mampu mengidentifikasi sifat larutan garam berdasarkan asam dan basa pembentuknya. Oleh karena itu, guru mengelompokkan peserta didik secara heterogen berdasarkan kesiapan belajar, kenyamanan personal dan sosial peserta didik, serta gaya belajarnya. Pada alur eksplorasi konsep, siswa diminta untuk membaca materi maupun menonton video yang berkaitan dengan materi yang sedang dipelajari.
Kegiatan ini dilaksanakan secara daring dan bertujuan agar peserta didik mampu memperdalam atau menguatkan dan mengenali konsep materi hidrolisis garam yang akan dipelajari pada saat pembelajaran tatap muka. Kartu namanya kartu asam basa. Wah. Salah, tetot, bahasa kuat. Bahasa kuat benar. Alur ruang kolaborasi, peserta didik diminta untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dengan siswa lain dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD 1. Setiap kelompok mengidentifikasi sifat dari beberapa larutan garam yang berbeda melalui studi literatur dan pemahaman konsep yang sudah dimiliki peserta didik di alur eksplorasi konsep. Setelah peserta didik menyelesaikan soal-soal yang ada di LKPD 1, maka ketua kelompok mengatur anggota kelompoknya untuk melakukan sesi berbagi informasi dengan kelompok lain. Di sesi berbagi informasi antar kelompok ini, peserta didik memainkan peran sebagai tuan rumah dan tamu. Tugas tuan rumah adalah menyampaikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing kepada tamu yang berkunjung dan sebaliknya, tamu mendengarkan penjelasan dari tuan rumah terkait penyelesaian soal-soal yang ada di LKPD 1. Ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin ya. Pada alur demonstrasi kontekstual, peserta didik melaksanakan percobaan untuk mengidentifikasi sifat 3 macam larutan garam yang sudah disediakan oleh guru. Namun, indikator yang digunakan oleh tiap kelompok berbeda, yaitu indikator alami asam basa dan kertas lakmus. Indikator alami asam basa yang digunakan yaitu ekstrak kayu secang, kunyit, kol ungu, dan bunga teleng. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi konten dan proses terdapat di alur ini. Setelah melakukan percobaan, setiap kelompok mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Guru dan peserta didik dari kelompok lain memberikan apresiasi dan umpan balik kepada kelompok yang tampil. Kemudian, peserta didik diminta untuk mengunggah laporan hasil percobaan di LMS SMA 4 Belajar. Berdasarkan pengalaman belajar yang diperoleh peserta didik di alur ini, untuk mengidentifikasi sifat larutan garam yang terhidrolisis lebih mudah menggunakan kertas lakmus. Pada alur elaborasi pemahaman, peserta didik berdiskusi bersama guru untuk menguatkan pemahaman asam dan basa pembentuk larutan garam, serta konsep reaksi hidrolisis dalam menentukan sifat larutan garam. Dalam kegiatan ini, siswa diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dari materi yang belum dipahami secara langsung atau dengan menuliskan pertanyaan di fitur chat yang ada di LMS SMA 4 Belajar. Pada alur aksi nyata, peserta didik menerapkan pengetahuan yang diperoleh di kelas dalam bentuk proyek membuat larutan nutrisi tanaman hidroponik sesuai dengan menu belajar yang dipilih kelompoknya masing-masing. Demikian video praktik baik yang telah saya lakukan, semoga dapat menginspirasi Bapak Ibu guru hebat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Aktivitas yang dilakukan oleh peserta didik selama kegiatan pembelajaran juga mencerminkan sudah munculnya pembelajaran berdiferensiasi. Ada diferensiasi konten yang tercermin melalui kegiatan eksplorasi konsep, di mana pada tahap ini peserta didik diberikan beragam media pembelajaran yang dapat mereka gunakan. Diferensiasi konten terlihat pula munculnya diferensiasi proses, di mana ketika membedakan senyawa asam dan basa, peserta didik dapat menggunakan berbagai cara. Bisa menggunakan indikator lakmus merah, lakmus biru, atau indikator alami yang terbuat dari beragam bahan-bahan yang ada di sekitar mereka. Pembentukan kelompok secara heterogen, selain itu pelaksanaan aktivitas pembelajaran yang beragam sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta didik juga mencerminkan munculnya diferensiasi lingkungan belajar dalam kegiatan pembelajaran ini. Kesalahan yang dialami oleh Bu Titik di kelas terkait peserta didik yang belum mampu menentukan sifat asam dan basa juga saya alami di kelas, sehingga menurut saya pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Titik pada materi hidrolisis ini sangat menginspirasi.